dalam suasana Euro, gue pakai baju timnas Asuri, ya. Tetap sorry Juventus ini mengudara, tapi kita bukan ngomongin Euro, karena ada yang lebih seru. Kalau Juventus ini masih fokus yang ngikutin berita-berita Juventus, ini ada yang seru loh. Serunya adalah mengenai swapnya Douglas Luiz dengan McKennie. Ya, dan ternyata di berita terakhir adalah tidak terjadi swap ini, adanya drama di situ dan ditukar dengan Enzo Barrehenia. Dan ini perlu benar kita tayang ini supaya gua sama temen gua juga ini bisa kita berbincang-bincang ada apa gerangan ini mengenai ya Douglas Luiz ini tiba-tiba kok berubah dan seperti apa dramanya dan kita juga pengen tahu juga bahwa diberitakan bahwa ada budget atau ada target penjualan sekitar 200 juta euro yang mungkin kita akan bahas juga. Oke, gue Jackie ya akan memandu untuk episode kali ini seperti biasa juga dan ada teman gue kali ini dengan siapa? Hai teman-teman Suara ini gue Andar Sofyan. Oke, Andar ya bersama Andar berdua aja cukup ya karena teman-teman lain pada fokus kayaknya nonton Euro. Gak ada Jadi nungguin kita aja nih yang gadang. masih tetap Juventus ini nih masih final ini Forza Juve nih. Oke, buat teman-teman, justru ini menjadi berita selingan yang sangat berharga buat Juventus ini. Kenapa? Karena kalau nggak salah mungkin ini setelah tayang, karena berita yang kita pas tayang ini katanya tinggal beberapa jam, tinggal beberapa hari, Betul. Douglas Luiz announce menjadi pemain Juventus atau here we go. Ya cuman gua nggak tahu juga karena kan kita tag sebelum ini, tapi mungkin pas sudah tayang atau lo nonton ini mungkin saja sudah announce ya dan yang menjadi ramainya sebenarnya bukan tentang Douglas Luiz-nya ya, tapi mengenai ada drama di balik ini semua. Dramanya seperti apa? Karena awalnya adalah ini ditukar, memang sudah ditukar dari McKennie ke Douglas Luiz plus di akhir-akhir tambah lagi Ealing Junior. Tapi tiba-tiba di sini ada sebuah masalah, ada sebuah ya fenomena dari McKennie-nya. McKennie minta kalau mau keluar dulu harus cabut minta bayaran, plus dia minta naik gaji ke Villa. Jadi sama-sama nodong nih McKennie. Villa dia ditodong, Juve-nya ditodong dan ternyata cepat sekali informasinya tiba-tiba berubah menjadi Enzo Barenia. Nah, untuk masalah dramanya dulu, Dar. Bagaimana lu Yes. melihat dramanya? Apa lu bisa rangkai ulang lagi dramanya seperti apa, Dar? Ya Silakan. sebenarnya kalau kalau kita ingat di awal bulan tuh Monchi, um, sporting directornya Aston Villa tuh udah datang ke Kontinasa kan, ngobrol sama Giuntoli, bilang gue punya pemain nih namanya Douglas Luiz, gue mau jual ke lu karena gue punya masalah gitu di Inggris. Mereka itu ada aturan dari Premier League soal profit sama sustainability, di mana 3 tahun berturut-turut klub tuh nggak boleh rugi di atas 105 juta pounds. Kalau nggak mereka bakal langsung dapat potongan poin nih musim depan, langsung minus nih mulainya gitu. Jadi sebelum 30 Juni ini mereka harus dapat plus valenza gede lah. Nah, Berarti ini peraturan, sorry, ini berarti peraturan Liga Inggris ya, peraturan liga bukan betul, bukan 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 UEFA, FF, bukan 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 FIG. FFP-nya, Iya, bukan bukan UEFA. FFP-nya Eropa ya. Oke, Jadi ini terus. Premier League. Kemudian salah satu pemain yang bisa dibilang nilainya bakal gede tuh Douglas Luiz, karena tahun 2019 Aston Villa tuh beli cuma 15 juta. Dan sekarang mereka naruh bandrol tuh sekitar bahkan kayak 60 70 juta awalnya. Makanya mereka datang ke Juve bilang nih kita tukar aja nih. Gua kasih Douglas Luiz, lu kasih gua McKennie sama Sole. Hitungannya kan katakanlah 40 30 40 20 gitu. Jadi udah nggak pakai duit-duitan, kita langsung tukar, gue langsung bisa masukin account gue tahun ini penjualan masuk semua, beban pemain baru musim depan gitu kan kira-kira. Makanya kemudian terjadilah drama-drama ini di mana Juventus nggak mau dong kayak em, dua pemain ini kayaknya value-nya lebih gede daripada itu deh. Jadi gua kasih aja deh nih McKennie sama Ealing Junior gitu. Jadi kayak Emang dari awal emang udah ada Ealing. Kayaknya dari awal cuma McKennie doang deh. awalnya McKennie sama enggak awalnya Nggak ada McKennie, istilah Ealing. Kalau gua setahu nggak salah ya. seingat gue oh enggak, jadi McKennie plus duit gede kalau nggak salah. Duitnya waktu itu masih 25 sampai 20 sampai 25 juta. Kemudian masuk ke mekanik healing plus duit sekitar 15 sampai 18 kan. Nah, ya udah tuh udah hampir sepakat lah kira-kira kayak dari detik akhir. Em, ya terus ternyata mekaninya nggak kepengen kayaknya keluar dari Juventus. Iya, kok Jadi bisa tiba-tiba ya? Emang kan kalau menurut berita ya, tiba-tiba Juventus McKennie menanyakan Juventus untuk meminta 2 juta euro kalau menurut betul. berita di Jadi sini. Emang ini ada dalam kontraknya dia. Emang ini apa sih sebenarnya kok tiba-tiba McKennie jadi kayak minta duit gitu sama Juventus untuk keluar dari Juventus? menurut gue saya emang biasanya di luar kontrak tuh ada isu-isu soal image rights ya, kayak misal komersial dia kan. Kalau kita lihat di TikTok dan YouTube Juventus paling sering tuh muncul McKennie. Bisa jadi emang ada isu-isu soal komersial komersial ini, yang komersial agreement yang memang belum deal kan. Kalau kita pemain tuh ada image rights kan namanya. Jadi ada hak atas komersial atas dirinya di luar kontrak, biasanya sih ada memang.
Terus kemudian dia juga minta gaji gede kan ke Aston Villa. Kayak ini pemain kan emang kayak punya ini ya. Dia ngerasa tahun lalu tuh bahkan Juventus udah ngosongin lokernya dia gitu, nomornya dicabut dan lain-lain kan. Iya, tapi beruntung kan Tapi karena Pogba dan beruntung karena Pogba Fagioli. sama Violi nakal, terus dia akhirnya dapat dapat inilah, dapat dapat peluang bahkan main sampai 29 kali main kan. McKennie ini for the record pemain Juventus yang udah main lebih dari 100 games loh so Oh far. iya, oh iya, 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 ya, ya. pemain gede. Iya. Gue pikir Aston Villa memilih McKennie oke lah. Maksud Mm, gue mm, mm, dia mm, mm, masih pemain main di mm, mm. Juventus, sering Betul, dimainkan sama Juventus. betul. Gue masuk akal sekali memilih Mm-mm. McKennie dalam Jadi, artian walaupun kualitasnya bukan kualitas eh, bintang 5 lah istilahnya, tapi dia mm-mm. pemain yang intens kan Iya, di Juventus. betul. Makanya kemudian gue punya curigaan emang dia belum pengen cabut dari Juve aja karena dia yakin kayak Mau gue bisa bersaing. perform nih gitu. Karena kan terakhir dia main di Premier League berantakan kan. Dia main di Leeds tuh berantakan gitu. Hmm. Selain karena Leeds-nya berantakan ya dia ngerasain 4 pelatih dalam 5 bulan gitu waktu di Leeds. Segitu chaosnya waktu itu. Tapi kan bagaimanapun kalau lo udah pernah kacau di satu liga terus lo bagus di liga lain ya lo mending main. Jangan-jangan dia juga ngerasa gue nggak bisa nih main di Premier League, gue lebih cocok di Juve Jadi gitu ada kan. niat terselubung bahwa Ada netes ya Lubung emang dia pengen pengen berusaha inilah, juga. pengen berusaha bertahan, akhirnya dia main-main gitu. Kayak dia tahu Aston Villa nih butuh penghematan, jadi dia minta gaji tinggi ke Aston Villa, terus ke Juve juga dia minta severance pay lah, tambahan biaya atas komersial dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue emang ya bisa akal-akalan agen juga, bisa keinginan dia menunjukkan bahwa dia pengen bertahan nih, pengen berjuang sama kayak apa yang dia lakukan di yang lalu gitu. Udah dicabut Ya. semua, nggak punya locker, nggak punya nomor, tetap bisa gitu kan. Iya, iya, iya. Ya Jadi memang memang dramanya sih di oke. situ. Heeh. Dramanya jadi sebenarnya drama ini lebih ke McKennie-nya ya, bukan di McKennie-nya klubnya yang ya, nggak bukan. pengen cabut dari Juve menurut gue sih itu. Hmm. Dia kayak pengen bertahan terus caranya gimana gitu. Iya, iya, iya. Dan at this point emang namanya transfer kan emang emang tiga pihak ya. Jadi kayak tim jual beli kemudian agen pemain kan harus agree semua. Kita nggak bisa, ini kan bukan perdagangan manusia yang bisa paksain gitu. Iya, 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 iya. Iya. Iya, berarti memang kalau dari lo ya bahwa pandangan lo ya ini mungkin di McKennie-nya yang memang ada Iya, dia 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 secara sisi positif dia pengen ya berusaha lagi di Juventus ya pengen kalau berusaha dari lagi di sisi Juventus positif. gitu. Jadi, sehingga dia mensabotase dirinya dari deal ini gitu. Tapi kalau gue lihat dari sisi lain tentang McKennie ini ya, menurut gue sulit melihat Mota dengan gayanya McKennie. McKennie kan masih suka delay, maksudnya secara kualitas di Betul. lapangan ya, gue ngeliatnya masih suka delay. Hmm. Sedangkan Mota ingin main bola secara cepat, Hmm. passing-passing 1, 2, 3 tanpa sentuhan sorry, satu sentuhan bahkan. Hmm. Jadi Hmm. gue melihat kalaupun dia mau berjuang di Juventus pun juga akan menjadi cadangan dengan melihat memainkan bakal datengin banyak pemain-pemain tengah yang kualitasnya di atas McKennie nantinya kan kayak Douglas Luiz, kayak Cobb Manners gitu kan, Hmm. atau mungkin Rabiot nanti akan bertahan, tentu dia akan cadangan. Dan harusnya sih McKennie lebih berpikir dia bisa berjuang dulu di Aston Villa. Kenapa? Aston Villa kan masih peringkat 5 besar dong. 4 besar bahkan kan dia masuk UCL juga kan. Betul, betul. Dan Iya. mereka kan mau nggak mau kehilangan fondasi juga gitu, kehilangan Hmm. orang gitu Hmm. masalahnya kan. Hmm. Hmm. Douglas Luiz ya menurut gua harusnya McKennie di sana lebih bisa berpeluang gede dibanding Juventus menurut gua sih. Karena Unai Emery gua ngerasanya masih memungkinkan untuk memainkan Iya. seorang McKennie. Jadi ini bisa menjadi apa batu sandungan di masa depannya McKennie sendiri karena dia akan kalau benar-benar nggak dipakai sama kasarnya benar-benar mau dibuang sama Juventus, dia akan kesulitan nanti pasti akan dapat klub yang setara dengan Aston Villa lagi. Atau Tapi bisa-bisa dia akan dapat klub-klub yang di bawah dari Aston Villa, bahkan di luar dari klub top yang ada gitu. Mungkin iya. bisa ke Jerman lagi atau mungkin bisa kemana gitu. Jadi gue rasa Iya. mereka meetingnya kurang nih sama agensinya ya Tapi tentang kalau masa kalau depannya. kalau yang gue baca memang ini McKennie ini mirip kayak Chiesa sih. Jadi kayak gue mau ngomongin transfer nih nanti deh habis Copa gitu. Gue merasa sama kayak Chiesa juga, McKennie ini merasa dia akan perform di Copa America sama kayak Chiesa merasa dia akan perform di Euro, kemudian dia akan punya nilai lebih, dapat tim-tim yang lebih baik gitu. Dan balik lagi, McKennie ya at this point dia memang berjuang buat stay di Juve, tapi kan kita nggak tahu sampai akhir mereka tuh mungkin dia berpikir juga potensi main di misalnya di tim Serie A lain Hmm. atau mungkin ke Jerman dia balik ke FC Bayern misalnya, karena kan dia lihat ada pemain-pemain yang kayak misalnya kayak Sancho misalnya nggak berhasil di PL tapi kemudian begitu balik ke Jerman. Jerman revive gitu kan, bahkan bisa main sampai ke final UCL. Jadi menurut gue ya in a way McKennie cukup percaya diri mungkin menjelang Copa America dia bisa menjual dirinya dengan lebih baik. It's a good kalau dia akhirnya perform sangat baik di Copa America menurut gue
good deal juga buat Juventus. Artinya Juventus bisa jual dia lebih mahal daripada cuma dihargain misalnya 25 juta euro oleh Aston Villa gitu. Iya, iya, iya. Karena gue melihat memang Juventus arahnya nggak ada keep mekanis Iya, ya. Memang memang dari awal udah dijadiin ya budget swap. Mungkin betul. Gintoli gondok juga dalam hatinya. Wah, pusing-pusingin gue aja nih. Iya, Makin-makin dia dijual nih. tapi sebenarnya satu sisi either McKennie atau Enzo, ya lo mesti lepasin salah satu juga. Ujung-ujungnya lo mesti Enzo juga bakal lepas menurut Oke, gue. ini mengenai Enzo, kita langsung ke Mm-mm. final swapnya. Final Iya. swapnya katanya adalah Enzo Barrenea. Mm-mm. Dan ini udah final stage, artinya dari Nicolo Scirea, jadi nggak Betul. ada lagi perubahan-perubahan apapun. Iya. Mereka juga nggak mau ada perubahan karena lu Mm. bilang tadi kan 30 Mm. Juni batas deadline mereka Betul. tentang Mm. keuangan mereka di Liga Inggris. Iya. Terus untuk masalah gaji mereka oke. Mm-mm. Terus nambah duitnya juga jadi gede juga 25 Iya. juta euro. 25 juta euro. Plus tapi dapat ceweknya. Ceweknya Iya. mantep bener. Mantep secara visual. Iya nih Kayak mainnya juga CR7-nya bagus juga inilah. sih. Mainnya juga CR7-nya katanya bagus Juventus juga sih. Women jadinya nih. Cuman Aston Apa? Villa Women tuh juara nggak sih? Kayaknya enggak ya. Chelsea ya di Enggak sana sih, ya. enggak. Ha-ha. Cuma ya se- Oke, gue di selesaiin dulu ya mengenai ha-ha. pengantar dari gue ya. Nah, jadi ketika drama tadi sudah berakhir, bagus juga buat Giuntoli langsung punya solusi dan Ya, gue sangat sangat apresiasi terhadap Aston Villa ya dia mau Enzo Barrenea ya karena biar bagaimanapun Enzo juga di Frosinone secara stats juga tidak mengembirakan terus juga nggak yang main terlalu inti terus jadi gue pikir secara perform lapangan sebenarnya masih mending McKennie sebenarnya. iya, iya, betul, betul. McKennie dan sangat terapresiasi juga Aston Villa mau ditawarkan Enzo Barrenea dan repot kan kalau dia nggak mau gua rasa apa yang udah diskemakan oleh Juventus ini swap pemain segala macam bisa bubar dan ya Juve masih belum mendapatkan pemain tengah padahal sudah jelas Juve sudah kehilangan satu pemain tengah inti yaitu Iya, Rabiot kan betul. gitu loh jadi ya akhirnya terjadi final swap ini menjadi Enzo Barrenea apa yang lo lihat kenapa bisa sampai si si itu bisa mau ngikutin ya, ngikutin Si Aston ngikutin Villanya mau skemanya, ngikut Juve gitu. ngikutin Juve dan subsnya akhirnya memilih Enzo dan Iya. Juve juga kayaknya berhasil mengedepankan Enzo. Gimana, Mbak? Ya, ya memang ini kita mesti mesti apa ya appreciate inilah kedipan Juntoli mungkin nih ke Monchi nih berhasil. Iya, iya, iya. Tapi lebih seriusnya memang komitmennya Juventus kan pinter-pinter juga karena Juventus punya dua tim ini bisa ditawarin akhirnya nih gua ambil dua deh nih Douglas Luiz sekalian sama pacarnya boyongan pindah nih ke Iya, iya, iya. Turin gitu. Jadi ya ini offer yang lebih menarik mungkin dibanding offernya Arsenal cuma mau angkut Douglas Luiz gitu. Lagi-lagi kita beradu dengan Arsenal kayaknya kita menang terus lawan Arsenal nih di Mercato. Iya, iya, iya. Em, dan menurut gue ini it's a win-win solution gitu buat Juventus. Potensi Valencia-nya ada sekitar 36 juta karena dua pemain ini value-nya kecil banget dari next gen juga kan. Dengan nilai katakanlah penjualan 40 juta berarti kita bisa dapat 36 juta. Terus Valencia di musim ini, kemudian di musim 23-24 kemudian si si Aston Villa juga dapat gede gitu. Karena tadi modalnya kecil. Terus dia juga gajinya juga Healing sama Enzo ini kecil banget. Di Juve aja kayaknya cuma sampai total dua ini nggak sampai 3 juta euro gitu. Oh Jadi iya, iya, buat iya. jadi buat Aston Villa kayaknya nomor satu yang penting gimana caranya gue profit dari Douglas Luiz gitu. Soal Enzo sama Healing ini mereka gambling aja sih musim depan kalau akhirnya mereka harus pinjemin apa apa akhirnya di let go nggak Iya, terlalu iya. jadi isu gue sih buat mereka karena jadi ya selain menurut gue emang ini patut diapresiasi sih ini agak-agak kayak Locatelli maksudnya Douglas Luiznya emang pengen ke Juventus ini mungkin udah dapat telepon pakai bahasa Brazil juga nih sama Thiago Motta kan Iya, 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 iya. bahasa-bahasa Brazil gue cukup yakin sih Douglas Luiz ini first team Juventus gitu bakal Oh iya, dibilang jadi iya, pemain iya. utama Iya, jadi harga segitu nggak mungkin nggak first time lah. betul jadi pemain utama dengan janji itu kemudian juga Ali Saleman ini followers di Instagram tuh 16 juta atau 14 juta gitu. Sedangkan Juventus Women tuh cuma 400 ribu. Jadi bakal kayak CR7-nya Juventus Women gitu. Jadi ini dua-duanya apa si pacar dan pacarnya ini jadi Iya, memang bintang jadi wajahnya Juventus musim posturnya depan gitu. dandan banget sih Alisa Lehmann. Terus pakaiannya juga seksi juga. Jadi emang menarik banget, attracting Iya, buat iya, orang. iya. Jadi ya emang ya memang jadi menarik lah buat tugas Luis dan pacarnya gitu over Juventus. Jadi ya it's a win-win solution sih ini menarik nih Juntoli bisa ngelakuin ini tuh menurut gue ya kita patut appreciate lah ini kan deal pertamanya dia ya di musim Iya. sejak dia bekerja buat Juventus. Karena kalau gue pikir kan mereka kehilangan pemain inti kan. Pemain Betul. inti
masuknya McKennie itu sangat masuk akal. Inti ketemu inti kan. Inti Mm-mm. dalam arti kata Juventus musim kemarin. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ditawarkan Enzo Barenia dia mau. Ya memang Ealing Junior memang punya potensi. Cuman kan sebenarnya bukan starter juga di Juventus. Tapi Warlock, warga lokal Iya, Inggris. Warlock Inggris. Jadi mereka memang mendapatkan anak muda sebenarnya. Iya, Cuman betul. mereka tidak mendapatkan pemain yang sudah siap. Kalau gue bilang, mereka Iya. bukan pemain yang udah siap, udah matang, tapi Hmm. mereka dapat pemain yang bisa dipoles untuk jadi gitu. Iya. Padahal mereka keluarnya pemain matang. Gue pikir tadi pemain matang kita akan ditukar dengan pemain matangnya dia kan itu. Ya, jadi mereka mungkin lebih fokusnya ke sana ya dibanding Iya. performa Pemain untuk masuknya, iya. Pemain performa keluarnya lebih mereka lebih penting buat mereka. di lapangannya ya. Mereka nggak Mm-mm. terlalu peduli. Aston Villa Iya. jadi lebih memilih ya udahlah yang penting Douglas Luiz cabut, dia akan Iya. mendapatkan keuntungan banyak dari situ. Pemain yang masuk udah nanti pikirin nanti lah yang Iya. Di musim depan kan mereka masuk UCL dapat duit dan lain-lain. Ini kan persoalannya per 30 Juni ini. iya, iya. Itu sih. Karena gue berharap dengan Douglas Luiz ini masuk, karena kan gue pikir Rabiot sudah cabut sebenarnya. Dengan Iya, Rabiot 10 sudah, hari lagi Rabiot habis kontrak. iya, ya artinya udah cabut lah. Udah Mm-mm. cabut lah. Orang Rabiotnya udah main di Euro, berarti kan udah cabut. Artinya dengan Betul. Douglas Luiz official, ya entah mungkin setelah ini tayang, artinya kan Juve sudah nggak terlalu terlalu apa mengkhawatirkan Rabiot lagi kan sebenarnya Betul. kan Betul, sebenarnya betul. kan Iya, bisa ya santai lah lo bisa lebih santai bener nggak ambil over gua kalau enggak ya udah bye iya gitu kan kan. bener nggak Heeh. Jadi gue Nggak melihatnya digantung lagi kita. jadi gue melihatnya itu jadi bukan tentang ini nanti mainnya seperti apa karena kita memang butuh tim inti gitu loh butuh Iya, ya pemain betul. yang matang Setuju gua. jadi dengan adanya Douglas Luiz ini official segera mungkin ya kita akan lebih smooth lebih lembut lagi Iya, lebih lunak lagi ke Rabiot kita jadi nggak terlalu bucin gitu nggak terlalu ketergantungan sama Rabiot gua rasa Rabiot juga mengerti dengan kondisi dia ketika Douglas Luiz iya, iya. udah Betul. official gitu loh kan. Oke lah, itu tadi mengenai dari drama tiba-tiba ke final swap. Jadi intinya memang Aston Villanya yang butuh dan ketemu Iya, Juventus juga memang lagi merejuvenisasi, betul. meremajakan skuadnya. Jadi jodoh. Jodoh aja, Satu betul. sisi dapat duit, satu sisi Juventus lagi ingin meremajakan skuadnya karena ada pelatih baru. Ya udah jodoh deh itu Klopp. Oke, kita lanjut lagi ke materi terakhir mengenai Las Tampa mengatakan di beritanya sampai Hmm. dibikin formasinya Iya, sendiri 11 orang formasi penjualan ya. informasi penjualan target salesnya 200 juta. Bisa gede ini, bisa beli Leo ini 175 juta. Bisa beli Leo, bisa beli Theo. Milan bisa kita borong ini. Ya makanya gue bilang sebenarnya kita pede-pede aja beli orang ada modalnya sebenarnya. Nah, nama-namanya ada Tech, ada Kostic, ada Huijsen, ada NDS. Diskilgio, ada Ealing Junior sudah mau Hmm. cabut, Iya, Enzo udah mau cabut. Arthur Melo harganya 10 juta sebenarnya gue juga komen di iya, iya di sosmed lo ya. Ini kok sosmed kecil juga Twitter amat gua. Arthur Iya, 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 Melo padahal iya, dia iya. masuk final loh. Hmm. McKennie, Iya, Sole ini yang menjadi diharap-harapin banget. Ada iya. Kean dan ada yang disedihkan para Juventini yaitu Chiesa. Dan dari target sales 200 juta ini menurut lo seperti apa realisasinya dan kira-kira ada kendala apa kalaupun nggak terrealisasi? Gimana? Iya, iya kita lihat yang so far kejadian kan ini ya apa pemain-pemain yang bertumbangan di Euro ya kayak Kostic kemudian Milik nih tambah susah nih jualannya karena mereka summer ini masih masih recovery tapi ada nama-nama yang menurut gue potensial sih ya kita dari list ini kan sekarang kita udah dapat 40 juta kan dari Samuel sama Hmm. sama Enzo kemudian menurut gue Szczesny itu matter of time aja sih karena kipernya Al Nassr juga si Ospina kan udah cabut jadi mau nggak mau mereka harus harus beli kiper Terus gitu. tambah top lagi juga kan, makin kesemsem lah mereka. Iya, Di Euro kan di di Euro tag juga. bagus kan Oh. kemarin. Jadi ya memang yang paling mungkin yang paling berat menurut gue Kostic karena cedera, kemudian MDS ini memang agak susah ya jualannya. Terus kemudian gue berharap Moiskin. Nah, Moiskin ini menarik. Buat kita nggak menarik, tapi kemarin dapat berita Vincent apa Italiano tuh seneng banget sama dia katanya. Dia Ya bakal dibawa ke posturnya memang udah cocok iya, sih. dibawa ke Fiorentina berarti ya Hmm. Italiano. Bloknya dong. Ke Bolonya iya. Dan menurut gue ya masuk akal juga gitu kalau Bolonya kemudian berani nebus 15 juta dengan uang UCL-nya Bolonya yang banyak terus jual-jual Calafiori dan ke kita gitu kan bisa juga kan. Jadi Kane ini bisa bisa jadi duit masuk dari apa tukar tambah. Model-model begini bisa kejadian sih. Maksudnya kalau menurut gue Juntoli udah sukses satu kali nukang-nukangin swap transfer gini, iya, nggak menutup kemungkinan nanti Calafiori kemudian Cop Miners juga akan pakai metode-metode yang sama nih pemain ini dihargain berapa kemudian Ini di Arthur Melo kenapa dihargain 10 juta nih lah tampaknya ngaco nih kali ini. iya sekarang iya menurut gue gini sih
kayak semua klub tahu Juventus udah nggak pengen sama pemain ini. Terus kontraknya Ini penting diusir aja gitu kayak yang penting diusir kayak aja gitu. kayak tag gitu ya. Kayak Attack, kayak MDS kan kecil-kecil kan. Hmm. Bahkan Moisken ini sebenarnya kenapa 15? Karena book value-nya dia tuh masih 10 juta. Jadi kalaupun dia kejual 15 juta, Juventus cuma dapat 5 jutaan gitu. Sebenarnya kecil Iya, iya, iya. gitu. Dan dia kan home ground terus Italia, terus peminatnya emang masih lebih banyak sih dibanding Melo sama MDS dan Tech. Jadi ya Iya. ya ini menurut gue harga yang masuk akal sih, semuanya wajar. Masuk Chiesa 40 juta ini kan kayaknya FC Bayern juga ngincer banget nih. Kayak tinggal nunggu habis Euro, mudah-mudahan sehat bisa Iya, cabut. iya. Banyak di demo lu ntar ngomongin Ciesa dijual mulu. Iya, gue sih mendingan dijual daripada pergi gratis. Sebenarnya Iya, iya, standar iya. banget sih gue. Dan kita duit apa klubnya nggak kaya-kaya amat ya. Iya, iya, Jadi iya. kalau misalnya ada potensi 40 juta dibanding gratis ya gue fair-fairan aja ambil 40 juta. Berita terupdate kalau untuk bukan Ciesa ya, Huijsen katanya buat alat tukar si Nah, Kopenhagen. Huijsen ini ada Iya, ini juga. Kopenhagen. Buat Kopenhagen Em, deh. ada yang lebih baru sebenarnya. Apaan? Nanti kan em, sebenarnya karena Kopp Miners sekarang cedera, kayaknya Juventus juga agak-agak ini nih jual mahal Geser nih dan agak bergeser ke Turang. ke Turam dan satu lagi siapa ya? Lupa gue namanya. Pokoknya dua pemain yang habis kontrak 2025 sehingga nilainya kecil. Jadi Huijsen ini gue lebih dengar belakangan malah bakal ditukar ke Dortmund Oh, karena yang karena pemain. ada Oh, itu ada pemain sayap dong, iya bukan? ya. Jadi Dortmund si Adeyemi ini kan dia udah bilang pengen keluar dari Dortmund. Hmm. Harganya sekitar 30-40. Huijsen juga harganya segitu. Terus Dortmund tuh ada kebutuhan mengisi posisi Matt Hummels yang keluar. Oh iya betul. Jadi ini agak-agak ya kayak lo bilang tadi Made in Heaven gitu, jodoh juga bisa jadi gitu. Iya. Modelnya tukeran. Ya di Atlanta kan juga ada Scalvini yang cedera. Iya, tapi makanya sekarang kayak Juventus ya maksudnya dua opsi ini bisa lah kan, yang 40 juta 30 juta ini kan ada dua nama kan, Huijsen sama Iya. Sole, tinggal Ya tinggal yang mana. soalnya belum ada yang interest. Pasti pemberitaannya belum ada yang diulang-ulang sih. Betul, betul. Jadi Kayaknya yang masih belum paling laku. Kayaknya paling hot soalnya nih, belum laku nih. paling hot emang Huijsen ya karena dia kan European Union juga kan. Hmm. Secara paspor juga lebih mudah gitu dibanding Sole. Sole setahu gue kan dia Dan muda. dan mudah, heeh. Itu yang paling penting. Jadi mau dihargain tinggi pun nggak ada masalah kan. 6 tahun Iya. lagi juga masih oke kan. Yang gue agak nyesel emang Kostic sih cedera. Padahal kayaknya si Mourinho di Turki udah ngebet banget kan pengen pengen ngambil dia. Iya, iya, iya. Cedera. Nah, 10 juta jadi tuh Jadi mahal. realisasinya menurut lu kan kendalanya bisa Ya dicedera ya. dan Euro belum Menurut gue selesai. Berapa persen? Berapa persen? 50% on hand sih. 100 juta di Wih, tangan sih. 100 juta tangan, 100 juta. 70 jutanya beli Theo. Theo Makanya kan asal berjual tuh. asal jangan gila-gila Pop Miners di harga segitu aja. Iya, iya, Kok iya. atau Calafiori. Oh iya, Calafiori juga belum beres ya. Dia nggak mau di-swap Calafiori. juga kayaknya, pengen duit kayaknya. Iya makanya Duit 50 juta. gue gue Nggak lebih mau nggak percaya keluar tuh duit gue Juventus lebih tuh. percaya Juventus all in Calafiori dibanding Cop Miners sih. Berarti Jadi alat tukarnya siapa ya di ke sana? Boloknya kayaknya maunya duit deh, nggak mau iya alat makanya tukar. cash, makanya kalau Sole sama McKennie keluar bisa dapet Calafiori. Gue sih prinsipnya setelah Douglas Luiz ini masuk, Kopenhagen atau Rabiot, menurut gue ya udah slow aja, smooth aja ya. Ya yang penting dapat dulu satu yang bagus gitu, satu yang memang Iya, inti, baru kita bicara kemungkinan-kemungkinan, bukan betul, kepastian. Kalau Douglas Luiz betul. ini kan bicaranya harus kepastian nih. Iya Iya. makanya jadi bisa jadi ya squad timnas sekarang Itali kita berkurang satu nambah satu. Chiesa keluar terus kita bayarin Calafiori. Iya, 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 iya. Iya, maksudnya ini fair-fairan aja ya. Maksudnya secara taktikal memang kelihatannya Thiago Motta berkali-kali beritanya dan dia tidak membantah juga, tidak ada bantahan bahwa Chiesa ini bukan bukan satu pemain yang sangat dia butuhin. Kalau Fiori tahu gue emang dia butuhin Oh gitu. iya, Jadi ya kan tim suksesnya dia. betul. Jadi ya fair-fairan aja kalau kemudian Chiesa bisa laku 40 juta, udah pasti duitnya all in masukin ke Fiori. Oke. Oke, itu menjadi penutup kita. Apakah CSA akan all in 40 juta Fiori. dengan Calafiori? Itu aja teman-teman dari kita. Mudah-mudahan informasi mengenai drama swap ini menjadi manis dengan ditutup dengan Enzo Barenea dan ditambah lagi kita dapat
sepak bola wanita yang manis juga, yang menarik juga untuk ditonton buat para cowok-cowok, yaitu Alisa Lehmann. Dia orang Inggris ya, tapi namanya Lehmann ya. Enggak, dia Orang mana orang sih? Swedia. Oh, Sorry, bukan. Swiss, Swiss. oh Swiss. Ya karena nggak Swiss. mungkin Lehmann nih kalau Jadi nulis. ini kayaknya yang Rayu Juntoli ini Juventus Creator Lab nih. Wah, ini kita cuan banget nih kalau Bapak ambil nih. Iya, 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 iya. Mantap sih emang. Oke teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe, dan jangan lupa juga gabung di fitur membership, bisa ngobrol sama kita nih saat ini. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Juventus yang update-update. Oke, itu aja dari gua. Dan thank you sekali lagi, Dar ya. Yes, Oke, sama-sama. Vino alla fine, Forza Forza Juventus. Juve.